Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwanu wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kumpulan hadits-hadits yang disepakati oleh dua imam besar dalam Islam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, tentang hukum-hukum fikih di dalam ibadah yang ditulis oleh Imam Al-Faqih Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dengan judul Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Ya, Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Pokok-pokok hukum-hukum dari ucapannya sebaik-baik manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebagaimana telah kita bahas, hadits yang pertama ya, tentang niat. Jadi bab pertama tentang toharoh. Kita sudah sebutkan kenapa hampir semua buku-buku fikih itu di awal pembahasan itu menyebutkan tentang toharoh. Kita sudah sebutkan jawaban para ulama, karena di dalam pembahasan hukum-hukum yang paling pertama dibahas adalah ibadah. Ya, dimaklumi bahwa hukum-hukum itu banyak. Hukum ibadah, hukum muamalah. Ya, muamalah itu jual beli. Ya. Nah, di situ di dalam ada hukum munakahat, tentang nikah. Di dalam dibahas apa? Tentang talak, tentang mahar. Iya. Tentang al-ushrah baina zaujain, tentang kehidupan suami istri, itu dalam bab munakahat namanya, tentang nikah. Kemudian yang keempat ada kitabul hudud, pembahasan tentang had, mencuri potong tangan, iya, orang membunuh dibunuh juga. Ini hukum Islam. Ini dibahas juga dalam buku fikih. Jelas, ini 4 hukum secara global. Saya ulangi, ibadah. Apa yang kedua? Muamalah. Sini dibahas jual beli dan semisalnya. 3, munakahat. Munakahat tentang nikah, talak. Yang keempat, kitab al-hudud. Hudud. Hukum-hukum had. Mencuri potong tangan, kemudian kisos. Ini 4. Nah, 4 hukum ini yang didahulukan adalah ibadah. Tidak usah kita bertanya apa sebabnya Ustaz didahulukan ibadah. Karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka otomatis didahulukan bab ibadah. Nah, ibadah yang paling agung adalah salat. Nah, tapi ternyata salat tidak sah kecuali dengan toharoh. Makanya pertama dibahas adalah toharoh. Jelas? Yang dibahas adalah toharoh. Toharoh artinya kesucian. Baik. Hadits pertama yang disebutkan oleh penulis adalah tentang niat. Hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Di mana Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi." Muttafaqun alaihi. Di mana Umar mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan kalau hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, atau hijrahnya untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah bahas hadits ini, sebahagian. Faedah-faedahnya kita sudah sebutkan, hukum-hukum yang berkaitan dengan hadits ini, seputar hadits ini kita sudah sebutkan. Nah, tetapi ada beberapa perkara yang perlu dan penting untuk kita ingatkan sebelum kita melangkah ke hadits yang berikutnya. Dan ini penting untuk saya ingatkan, sekaligus ini faedah yang bisa kita petik dari hadits ini. Ya. Perlu saya ingatkan bahwa metode kita dalam membahas hadits ini, hadits Umdatul Ahkam, yaitu kita sebutkan makna hadits secara global, kemudian kita sebutkan faedah, petikan-petikan faedah hukum yang terkandung dalam hadits tersebut. Semua hadits-hadits yang kita baca nanti begitu metodenya. Jadi kita baca haditsnya, kita terjemahkan, kita sebutkan maknanya secara global, dan kita sebutkan hukum yang dipetik atau faedah yang dipetik dari hadits tersebut. Nah, hadits innamal a'malu binniyat belum kita sebutkan faedah-faedah yang bisa diambil dari situ. Kita baru terjemahkan pekan lalu, kemudian kita singgung sedikit pembahasannya. Saya ingin segarkan ingatan kembali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini membahas ada beberapa perkara yang kita ingatkan kemarin. Yang kita sebutkan ada 2. Ucapan Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Ini membahas 2 sudut. Yang pertama, makna umum dengan makna khusus. Bukan. Ya. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Ucapan Nabi, innamal a'malu binniyat. Kedua, wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Kalau kita terjemahkan maknanya mirip. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Sudah? Potongan kalimat kedua, wa innama likulli imrin ma nawa. Seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Mirip kan? Nah, kita sudah sebutkan pada pekan lalu, ternyata potongan kalimat pertama itu sudut penekanannya lain yang Nabi inginkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawa. Seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan, ini sudutnya lain. Sudah kan? Sudah jelaskan? Jangan bilang belum. Wa innamal a'malu binniyat, ini 2 sudut yang dibahas di situ. Pada ucapan Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Apa 2 ini? Membedakan kebiasaan dan ibadah. Mandi, iya, ada mandi biasa dan ada mandi junub. Ingat, mandi junub nanti kita akan bahas. Ada 2 kaifiyat, 2 cara mandi junub. Ada cara yang sempurna, hadits Maimunah dan hadits Aisyah. Yang kedua ada hadits Ummu Salamah. Cukup 3 kali siram dengan niat di dalam hati untuk mandi junub, maka cukup. Berarti kalau niat 3 kali siram sama dengan tata cara mandi biasa. Maksudnya mandi yang mandi untuk menghilangkan keringat atau mandi setiap hari. Ya, tapi ini dibedakan oleh niat. Ya, kalau dia siram 3-4 kali, dia niatkan mandi wajib, maka dia dapat pahala. Siram 3 kali, 4 kali, 5 kali, niatnya cuma kebiasaan setiap hari begitu, setiap sore mandi, ya tidak dapat apa-apa. Padahal tata caranya sama, iya. Apa yang membedakan dia? Niatnya. Itu maksud ucapan Nabi, innamal a'mal binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Apa niatnya? Ya. Yang pertama, yang kedua, untuk membedakan apa? Ibadah yang lain dengan ibadah yang lainnya, yang wajib dan yang sunnah. Sebab kadang ada ibadah sama kaifiatnya, sama tata caranya, tetapi berbeda pahala yang didapatkan oleh 2 orang masing-masing tersebut. Karena membedakan apanya? Niatnya. Misalnya 2 rakaat salat. Iya, tahiyatul masjid dan 2 rakaat salat subuh. Iya. Sama-sama lakukan salat 2 rakaat. Iya, tempat yang berbeda.
Tapi yang satunya sudah salat wajib, yang satu belum. Maka si A salat subuh, dia belum salat subuh. Si B juga salat 2 rakaat, tapi niatnya tahiyatul masjid. Si B dapat pahala sunnah, si A dapat pahala wajib. Apa yang membedakannya? Hah? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Itu titik pembahasannya 2. Adapun kalimat yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawa, seseorang itu tergantung dengan apa yang niatkan, tergantung dengan apa yang dia niatkan. Ini membahas tentang apa? Hah? Membahas tentang al-manwi ilaihi, yang diniatkan untuknya. Kita ibadah untuk siapa? Kita salat untuk siapa? Kita sedekah untuk siapa? Ya. Apakah untuk riya, dipuji manusia, atau sum'ah, untuk didengarkan manusia, mendapatkan pujian, ataukah kita lakukan ibadah itu untuk Allah? Ini pembahasan ikhlas bin niyah. Di sini dia. Wa innama likulli imrin ma nawa. Seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk Allah, dari amalan yang dilakukan, maka dia mendapatkan pahala. Terus kalau dia amalkan amalan kebaikan, tetapi untuk kehidupan dunia, pujian manusia, riya, mendapatkan pangkat dan jabatan, maka dia mendapatkan apa? Berdasarkan dengan hadits ini, dia mendapatkan apa? Apa yang dia niatkan. Sudah kita baca ayatnya dalam surah Hud. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amalannya. Kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malum fiha. Kami penuhkan, kami berikan apa yang dia inginkan. Nah ini dia. Wa inna malikul imrim mana wa? Wahum la yubkhasun, kata Allah. Dan kami tidak akan rugikan mereka. Maksudnya kalau dia ingin pujian, kami beri pujian manusia. Dia dapatkan itu di dunia. Kalau dia inginkan dunia, inginkan pangkat jabatan, kadang dia dapatkan. Kata Allah, hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dirugikan. Tapi kata Allah lanjutan ayatnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi mereka itulah yang tidak ada bagian mereka kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapuslah amalan yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka amalkan. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Allah Maha Adil. Ya. Mereka inginkan dunia, diberi. Pujian manusia, dia dapatkan pujian manusia. Ini persis dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tusa'aru bihimun nar thalathah. Yang paling pertama dipanggang oleh api neraka ada 3. Pernah dengar haditsnya ya? Sudah kita sebutkan pekan lalu. Ya, orang yang berjihad untuk mendapatkan pujian karena dia berani, dia dapatkan. Ya. Tapi dibuang dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam api neraka. Orang yang kedua, orang yang mempelajari Al-Quran, menuntut ilmu. Ditanya oleh Allah, "Madza amilt?" Apa yang kamu amalkan? Qara'tu fikal Quran. Saya membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu baca Quran untuk dibilang qari. Faqad qila. Kamu dapatkan itu. Di mana? Di dunia. Persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Faqad qila. Kamu dapatkan itu. Dikatakan, maksudnya dikatakan itu kamu dapatkan. Qila qari. Gila, Masya Allah. Kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Allah bertanya kepadanya, "Madza amil?" Apa yang kamu amalkan? Ya. Saya berinfak di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu berinfak, kamu bersedekah untuk dikatakan karim. Agar kamu dikatakan dermawan, baik hati. Faqad qila, kata Nabi. Ya. Itu kamu dapatkan, kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Ya. Makanya Nabi contohkan tentang hijrah. Ya, Nabi contohkan tentang hijrah. Baik, maka di dalam hadits ini ada beberapa faidah. Ya, kita sebutkan yang terpentingnya saja. Wa illa hadits ini, Masya Allah, banyak sekali ya, perkara-perkara yang masuk dalam hadits ini. Sampai Imam Ahmad mengatakan dia adalah sulusun, sepertiga agama.
Ya. Imam Ahmad mengatakan, kenapa sepertiga agama? Karena dalam agama Islam berporos pada 3 hadits. Ini salah satunya. Faedah pertama bahwa dalam hadits ini terdapat pembahasan pentingnya perkara niat dan perkara-perkara yang berkaitan tentang hati. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat tempatnya di mana? Hah? Niat. Sekarang niat itu apa? Hah? Kalau ada yang tanya apa itu niat? Nah, itu ditanya di mana belajar. Niat itu iradah, keinginan. Bisa dikatakan maksud. Ya, kalau sudah bahasa Indonesia. Sebagian ulama mengatakan niat itu azmul qalb, keinginan hati. Ya. Iradah. Nah, makanya dalam Al-Quran, man kana yuridu al-hayata dunya. Siapa yang berirodah, menginginkan kehidupan dunia. Maksudnya dia niatkan kehidupan dunia. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain kata Allah, minhum man yuridu dunya, minhum man yuridu akhirah. Di antara mereka ada yang berirodah terhadap dunia, dan di antara mereka ada yang berirodah dengan akhirat. Maksudnya apa? Di antara mereka ada yang meniatkan dunia, dan ada yang meniatkan akhirat. Berarti niat itu adalah iradah, keinginan. Paham? Jelas ya? Dan sepakat para ulama Islam, tidak ada yang menyelisih ini, bahwa sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan sepakat ahlul Islam bahwa niat tempatnya di dalam hati. Hah? Niat tempatnya di dalam hati. Makanya ulama mengatakan tidak ada perbuatan apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik itu baik atau buruk perbuatannya, kecuali pasti ada niat. Kecuali satu, orang gila. Kenapa? Karena niat itu dalam hati tempatnya. Jadi semua perbuatan yang dilakukan, ini, itu, makan, minum, berjalan, semuanya pasti dengan niat. Paham? Dia jalan. Kita katakan perbuatan jalan itu dia lakukan, berarti ada niatnya. Ya kan? Kecuali satu, orang gila. Orang gila kan kadang berbuat tidak ada niat. Makanya orang gila tidak terangkat darinya syariat. Ya kan? Boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, kan gila. Tidak ada niatnya, karena niat adalah syarat semua ibadah. Sementara orang gila itu tidak ada, hilang niat sama sekali, tidak. Demikian pula orang yang pingsan, tertidur, itu udzur semua. Dalam hadits dikatakan, innallaha kataba, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaafkan dari 3 perkara. Orang yang dipaksa, nisyan, lupa, dan khata, tidak sengaja. Kenapa ini 3? Karena 3 ini tidak ada niat. Orang dipaksa, adakah niatnya? Dipaksa. Hah? Kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, sampai-sampai Allah menurunkan satu firman-Nya tentang kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat ibunya ditusuk kemaluannya dengan besi panas. Syahidah pertama, Sumayyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ibunya Ammar bin Yasir. Dipaksa untuk mencela Nabi, tidak mau. Terbunuh di jalan Allah, mati syahid. Ammar bin Yasir melihat ibunya terbunuh, dipaksa juga mencela Nabi. Perbuatan kufur ya, mencela Nabi. Ya. Kalau tidak mencela Nabi, mati juga. Turun firman Allah dalam surah An-Nahl. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur setelah imannya, kecuali orang yang terpaksa, tapi dalam catatan imannya dalam hatinya tetap ada. Maksudnya dia ingkar ini tidak boleh, tapi karena demi menyelamatkan nyawanya dia ucapkan, tapi niatnya tidak ada. Paham? Ya. Makanya terangkat darinya dosa, kan terpaksa. Paham? Kenapa? Karena tidak ada niat. Ya. Orang yang terpaksa melakukan. Ya, hanya jangan saya bermaksiat, minum khamar, kenapa terpaksa? Mana terpaksa? Bukan terpaksa itu.
Karena memang mau. Ya. Walaupun ini luas pembahasannya, tapi secara umum seperti itu hukumnya. Makanya dilihat, ulama menjelaskan perkara niat masuk dalam seluruh pembahasan ibadah. Tidak usah bertanya. Toharo, syarat sahnya wudu, niat. Syarat sahnya sholat, niat. Ya, syarat sahnya puasa, niat. Syarat sahnya zakat, niat. Bahkan dalam pembahasan zakat, urud tijarah, zakat perdagangan, itu ada zakatnya. Kalau memang dia niatkan perdagangan. Kalau dia tidak niatkan perdagangan, tidak ada kena zakatnya. Ini perkara niat. Dalam masalah talak, cerai, ini perhatikan, niat. Ya. Ada orang bicara bertengkar dengan istrinya. Ya. Bertengkar dengan istrinya sampai marah-marah sama istrinya, marahnya keluar lepas kontrol. Ya, sampai dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Kamu cerai. Maka ulama menjelaskan ini cerai tidak terjadi. Tidak jatuh talak. Kenapa? Niat. Jelas ya? Orang yang salah ucap, terucap dari mulutnya ucapan-ucapan yang tidak ada niatnya, itu tidak teranggap. Dalam seluruh pembahasan, dalam masalah persaksian, dalam masalah subhanallah, banyak sekali pembahasan niat. Dipahami ya? Nah, ini faedah bahwa dari hadits ini menunjukkan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, di sinilah bercabang pembahasan. Tidak boleh at-talaffuz bin niyat. Tidak boleh melafadzkan niat dalam ibadah. Tidak ada niat-niat dalam ibadah. Tidak ada. Karena kenapa? Niat di dalam hati. Usolli fardas subhi. Niat. Niat itu di dalam hati. Dia langkahkan kakinya ke masjid dari rumah. Dia mau kemana? Mau apa? So, itu niat, iradah, keinginan. Paham maksudnya? Niat dalam hati. Jadi salat bertakbir Allahu Akbar langsung. Tidak dinukil dari Nabi, usolli, saya niatkan nawaitu sauma qadin lillahi ta'ala arba'an. Banyak sekali tambah-tambah. Nggak tahu dari mana dia dapat. Siapa yang buat? Allahu alam. Padahal niatnya dalam hati sudah ada. Dia berwudu, putar keran. Ini dalam hatinya mau apa? Mau makan coto? Mau sholat? Itulah niat di dalam hati. Tempatnya, mahalluha qalb. Tempatnya dalam hati, ini sepakat kaum muslimin. Jadi tidak ada perbuatan yang tidak ada niat, pasti ada. Kecuali tadi orang gila, yang terpaksa dan orang yang lupa dan semisalnya. Itu kita tidak bahas. Ya, makanya salah ketika ada yang bilang begini. Ingat, kejahatan tidak terjadi karena ada niat pelaku, karena ada kesempatan. Iya. Awalnya memang tidak ada niat. Lewat, ada motor, tidak kunci leher, ada kuncinya. Lihat orang kanan kiri tidak ada. Dia gerakkan tangannya, ini apa? Hah? Mau apa dia? Mau cari motor, ada niatnya. Semua perbuatan ada niat. Kecuali yang kita perkecualikan tadi. Apa saja? Pasti ada niat, karena niat adalah iradatul qalb, azmul qalb, keinginan hati. Itulah niat. Jadi tidak usah dilafat-lafatkan, tidak ada. Bahkan Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan talaffuz bin niyah bid'ah, perkara yang dia adakan. Nah, dari sahabat, usolli, saya berniat salat, memang kau sudah mau salat zuhur. Dia ucapkan lagi, puasa. Nawaitu shauma qadin, saya niat puasa besok. Ya, dikasih lafaz-lafaz Arab lagi. Ya, padahal niat sudah ada dalam hati. Jadi dia mau puasa besok. Ya. Dia mau zakat, dia sudah ambil uangnya, dia sudah hitung, ya sudah ada niat untuk zakat. Jelas ya? Kecuali satu pendapat ulama fikih. Semua ibadah tidak ada lafaz niat kecuali satu kata mereka, yaitu haji dan umrah. Ini pendapat sebagian karena katanya ya memang dalam hadis kita disyariatkan bertalbiyah ketika mau umrah atau haji. Iya. Dilafatkan niat, dilafatkan. Iya.
untuk haji. Misalnya dia mau haji, labbaikallahumma hajjan, dia jalan. Dia mau umroh, labbaikallahumma umrotan. Itu dilafadzkan. Ini pendapat sebagian fikih, ulama fikih. Tapi sebagiannya mengatakan, kalau kita bahas lebih dalam ini niat, tetap kita katakan itu bukan niat. Bukan niat. Walaupun memang disyariatkan untuk dilafadzkan, dikeraskan. Labbaikallahumma hajjan. Ya Allah, saya penuhi panggilan untuk haji. Bismillah, dia jalan. Dia jalan. Ya, melakukan manasik-manasik haji. Kalau dia mau umroh disebutkan juga, dikeraskan. Labbaikallahumma umrotan. Saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Nah, berarti pendapat sebagian ahli fikih berarti cuma ini yang dilafadzkan niatnya. Tapi sebagiannya mengatakan tidak. Niat sudah ada. Dari rumahnya, dia daftar ke travel, bayar, beli pakaian umroh, ini persiapkan, ambil koper, masukkan baju, mau apa? Hah? Mau umroh, mau haji, itu niat. Adapun disyariatkan dalam hadits untuk mengeraskan, itu kata mereka syuru' fil ibadah, sudah masuk dalam ibadah. Seperti contoh ketika bertakbiratul ihram, dikeraskan, disyariatkan Allahu Akbar, ini niat? Niat atau bukan? Disyaratkan, dikeraskan kan? Kata sahabat, Shalla bina Rasulullah SAW, Nabi salat kepada kami bertakbir hatta yusmi aman khalfah, sampai Nabi memperdengarkan takbiratul ihramnya kepada yang di belakang. Kami di belakang dengar semuanya. Berarti disyariatkan mengeraskan takbiratul ihram khususnya bagi imam. Allahu Akbar. Disyariatkan keras. Saya tanya, ini niat atau bukan? Ini niat atau bukan? Bukan. Ini sudah masuk dalam rangkaian ibadah. Sama dengan itu tadi haji. Niatnya sudah ada dari rumahnya, dia sudah berniat dalam hatinya, itulah niat. Paham ya? Nah, ini satu faedah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat dalil atau terdapat faedah maksud syariat atau kaidah syariat al-umur bimaqasidiha, perkara-perkara itu sesuai dengan apa maksudnya. Atau kadang ditakbir oleh ulama al-wasailulaha ahkamul maqasid, wasilah-wasilah, perantara-perantara itu hukumnya sama dengan apa tujuannya. Ini kaidah penting. Ya. Jadi kadang hal-hal itu ada yang mubah hukumnya. Ingat, hukum syar'i ada berapa? 5 hukum syar'i. Wajib, sunnah, haram, makruh, di tengah-tengahnya mubah. Ya. Jadi perintah 2. Entah itu perintah bermakna wajib atau bermakna sunnah. Taib. Larangan 2 juga. Entah itu bermakna haram, bermakna makruh. Jelas ya? Jangan memahami makna makruh sebagaimana yang difahami oleh sebagian kaum muslimin. Makruh itu ya merokok makruh. Musik makruh. Hah? Apa yang mereka maksudkan makruh? Ya. Makan, puasa, cium-cium makanan makruh. Menangis makruh puasa. Apa yang mereka maksudkan makruh? Nah, ini tidak paham makna makruh. Makruh itu di bawah haram. Kalau haram dilakukan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu yang haram. Kalau dilakukan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Jelas? Perintah juga seperti itu. Kalau ada perintah dari Allah, 2 saja maknanya. Kalau bukan perintah itu bermakna wajib atau sunnah. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Di tengah-tengah antara 2 ini ada satu mubah. Nah, mubah ini bisa masuk ke sini. Wajib dan sunnah bisa masuk ke sini. Haram dan makruh. Tergantung apa tujuannya. Walaupun dia asalnya mubah, tidak berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan perintah atau larangan, tetapi karena perkara niat itu penting, maka mubah ini, yang mubah ini, iya, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Tergantung apa tujuannya. Saya contohkan. Jalan kaki. Jalan kaki hukumnya apa?
Mubah kan? Jalan kaki. Mubah. Iya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jalan kaki silakan. Tetapi karena perkara ini menjadi wasilah, perantara yang wajib, salat berjamaah di masjid, maka berjalan kaki ke masjid terhitung sebagai ibadah. Terhitung sebagai ibadah. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Itu kaidahnya. Bahwa wasilah-wasilah, perantara-perantara, hukumnya tergantung apa tujuannya. Apa maksudnya? Kalau wasilah ini, perantara ini menjadi perantara yang wajib, yang sunnah, maka hukumnya sama dengan tujuannya. Maka dia jadi wajib. Maka berjalan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah yang wajib, berjalan kaki ke masjid hukumnya wajib. Bahkan terhitung sebagai ibadah, kata Nabi SAW. Dalam hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan Bukhari Muslim, ada nanti haditsnya. Ya, Nabi mengatakan, tidaklah seseorang itu berwudu dari rumahnya, fa ahsanul wudu'ah, dan memperbaiki wudunya, kecuali kata Nabi SAW, langkah kakinya, satu langkah kakinya ke masjid, kata Nabi SAW, Allah mengangkat darinya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat untuk dia satu derajat di dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan darinya satu kesalahannya. Ini satu langkah. 2, 3. Kenapa terhitung ibadah? Karena dia menjadi perantara yang wajib. Seandainya bisa menghilang. Tapi tidak bisa, harus dengan itu. Ustadz dalam yang naik motor dapat pahala. Hitungannya rahmat fadlullahi wasiyah, keutamaan Allah luas. Pasti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyanyiakan perbuatan baik orang-orang yang berbuat baik. Hanya dalam hadis disebutkan langkah kaki. Sekarang saya tanya, mana lebih afdol? Dari hadis itu, berjalan kaki, mana lebih baik, lebih banyak pahala atau lebih afdol? Naik kendaraan atau jalan kaki? Hah? Sama. Yang bilang jalan kaki angkat tangan. Yang bilang naik kendaraan angkat tangan. Yang lain wallahu alam tawakuf atau dilihat yang mana yang lebih besar maslahatnya, yang mana lebih besar kebaikannya, manfaatnya, itu yang lebih bagus. Jalan kaki belum tentu lebih afdol daripada naik motor. Naik motor belum tentu lebih afdol daripada jalan kaki. Bisa lebih afdol jalan kaki, bisa lebih afdol naik motor. Bagaimana itu Ustaz? Contoh. Rumahnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Lumayan, jalan kaki bisa. Tapi sudah iqamah. Kalau dia jalan kaki, terlambat. Masbuk dia. Kalau dia naik motor, tidak terlambat. Mana lebih afdol? Naik motor. Naik motor. Ya. Jelas ya? Jadi tergantung apa manfaatnya, apa kebaikannya, itu yang lebih afdol bagi dia. Ya. Baik, kita kembali pembahasan kita. Jadi wasilah, perantara, tergantung apa tujuannya. Demikian pula hal-hal yang menjadi perantara yang haram. Jual beli. Jual beli hukumnya apa? Mubah. Iya, jual beli silahkan boleh selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i di dalamnya, tidak ada unsur ribawiyahnya, yang dijual juga barang-barang yang halal, iya, bukan barang curian dan syarat-syarat jual beli yang lainnya, mubah. Silahkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, membolehkan jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Taib, jual beli boleh. Misalnya dia jual pisau dapur. Ya, dia jual barang pecah belah, ada panci, ada wajan, ada penggorengan, banyak. Ya, tapi di depannya ada orang berkelahi misalnya. Datang yang berkelahi, "Pak, saya beli pisau tapak, saya mau tobo itu orang." Dia jual pisaunya, tidak boleh, haram. Asalnya mubah, menjadi haram. Kenapa? Menjadi perantara yang haram. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Perantara hukumnya sesuai dengan tujuannya. Kalau kita kembali di sini, innamal a'malu binniyat. Apa tujuannya? Walaupun asalnya mubah. Ya.
Kata Allah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong bantu-bantu dalam kejelekan. Menjual pisaunya untuk membunuh, jelas-jelas dia lihat orang ingin membunuh, jangan. Ini bentuk ta'awun, membantu. Nah, tapi jangan ketika datang orang beli pisau, tunggu dulu Pak, mau apa ini pisau? Mau potong ikan atau tusuk orang? Tidak perlu ditanya. Dohirnya beli, mungkin dong pakai ini, dong pakai, silakan. Tapi kalau sudah di depan mata sudah jelas, sudah jelas, tidak boleh masuk dalam perkara ini. Membantu dalam kejelekan. Dia wasilah perantara yang haram. Tidak boleh masuk di dalamnya. Membantu. Jelas ya? Taib. Ini pembahasan-pembahasan tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari hadits ini. Demikian pula dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa niat itu adalah syarat sahnya sebuah ibadah. Kamalan wa fasadan. Entah kesempurnaannya atau rusaknya ibadah itu, tergantung niatnya. Iya, tergantung niatnya. Sebagaimana dalam ucapan Nabi, innamal a'malu binniyat. Niat itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Amalan itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Demikian pula dalam hadis ini terdapat anjuran dari Nabi untuk senantiasa ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Iya. Makanya sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa kalau kita lihat dalil-dalil, perhatikan ya, dalil-dalil dalam Al-Qur'an atau sunnah, Nabi banyak menyebutkan perkara hati. Itu kembalinya ke sini. Karena pentingnya perkara niat itu di dalam hati. Makanya di antara doa yang banyak Nabi baca apa? Ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala ta'atik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Ya. Kokohkanlah hatiku dari ketaatan kepadamu. Di antara doa orang-orang beriman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada hati kami. Ini perkara niat semua. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, wa inna fil jasadi mudghah. Ya kan? Idza saluhat sahuluha sairu amali. Apa? Idza saluhat saluha sairu jasadi. Kalau kata Nabi SAW, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh amalannya, baiklah seluruh perbuatan-perbuatannya. Kalau jelek, maka jelek semuanya. Itulah hati. Ini banyak dalam hadits-hadits. Dalam Al-Quran juga. Allah menyebutkan, man aradal akhirata wa sa'ala sa'yah wa mu'min. Siapa yang menginginkan akhirat. Wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yah wa mu'min. Dan siapa yang menginginkan akhirat dari amalannya. Sebelumnya wa man yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari apa yang diamalkan. Ini niat semuanya. Perkara nih, niat. Baik. Demikian pula dalam hadis ini terdapat dalil, terdapat faedah. Hendaknya kita berhati-hati dari hal-hal yang merusak niat, yang merusak ibadah. Seperti apa? Riya, sum'ah. Ini syarat semua dari Nabi SAW. Ketika Nabi jelaskan untuk kita perhatikan tentang niat itu, itu berarti anjuran dari Nabi untuk, atau perintah dari Nabi untuk memperhatikan perkara-perkara yang bisa merusak niat itu, yang merusak ibadah itu, seperti sum'ah, riya. Makanya dalam Al-Quran Allah ingatkan juga tentang amalan-amalan atau niat yang jelek dari orang-orang munafikin. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang munafik ingin menipu Allah. Allah balas tipu daya mereka. Lihat bagaimana amalan orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, malas-malasan. Kenapa? Yura'unan nas. Karena mereka sholat hanya untuk dilihat oleh manusia. Mereka sholat juga, tapi untuk dibilang oleh sahabat, oh iya ini Islam. Ya. Oh dilihat oleh Nabi, oh ini Islam, sholat. Tapi Nabi tahu orang-orangnya. Ya. Tapi kenapa Nabi tidak perangi orang munafik? Padahal Nabi tahu. Dalam hadits Nabi menjelaskan, kalau saya perangi mereka, saya bunuh mereka, maka manusia akan mengatakan anna Muhammadan yaqtul ashabah, bahwa Muhammad membunuh teman-temannya. Karena manusia menghukumi cuma secara zahir yang nampak. Hati tidak terlihat oleh manusia. Makanya kita hidup di dunia ini tidak diperintah kita, tidak dibebankan kita untuk mengorek apa isi hati orang. Dia beramal, ini kayaknya ria ini orang ini. Dari mana tahu dia ria? Ini kayaknya dia sedekah tidak ikhlas ini, ingin dipuji. Itu perkara hati. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hukum cuma zahirnya saja. Ya. Apa yang terlihat itulah dia. Dia bersedekah, dia bersedekah. Ya. Dipahami ya? Nah, makanya Nabi tidak perangi secara terang-terangan orang munafik. Karena kalau diperangi mereka, maka orang mengatakan, kenapa Muhammad dia bunuh orang sholat? Ya kenapa Nabi itu memerangi orang yang sholat? Tapi Nabi memberitahukan kepada sahabat. Ya, Hudzaifah bin Yaman, itu pemegang rahasia. Orang munafik ini. Sampai Umar mengatakan, saya khawatir namaku ada sama dia. Ya. Ada sama Hudzaifah. Makanya dalam riwayat itu, kalau ada jenazah yang meninggal, yang mau disolati, sahabat kalau mau sholat, lihat dulu Hudzaifah, ada tidak Hudzaifah. Kalau Hudzaifah tidak ada, wah dikhawatirkan ini. Orang munafik. Kalau Hudzaifah, wah ada Hudzaifah, berarti. Karena Hudzaifah tahu, pemegang rahasia Nabi SAW, diberitahu oleh Nabi SAW. Jelas ya? Yura'unan nas, ini amalan orang munafik, hanya ingin dilihat oleh manusia. Makanya dari sini kita melihat, perhatikannya dalam hadits, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di bawah tanggungan Allah, jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu fi syai'in fi dhimmatih. Jangan suatu hari nanti Allah menuntut kalian dari hal-hal yang Allah sudah menjadi tanggungannya, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan bahwa siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia sudah terlepas dari salah satu sifat orang munafik. Makanya Allah menjamin mereka. Kenapa? Karena orang munafik, kata Nabi dalam hadits, asqalus salati alal munafikin salatil fajri wa salatil isya. Yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena dua waktu ini gelap. Ya, sementara mereka sholat untuk dia apa? Dilihat oleh manusia. Sholat subuh gelap. Isya juga gelap. Malas. Asalnya memang sudah malas. Kata Allah dalam Al-Quran. Apalagi dua ini waktu. Makanya Nabi katakan, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka Allah jamin dia. Dia sudah membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau kita lihat sholat subuh itu kadang di masjid tinggal muadzin dengan imamnya. Tidak ada jamaah. Maghrib banyak, subuh kosong. Taib. Jadi perkara-perkara yang bisa merusak ibadah seperti ini. Sum'ah, riya ini perkara ini haramkan, bisa merusak ibadah tersebut. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat bahayanya kesyirikan. Bahayanya kesyirikan. Jelas ya? Mengamalkan sesuatu dengan tujuan mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini haram. Menginginkan kehidupan dunia atau menginginkan hal-hal yang bagian dari bagian dunia. Ini terhapus amalannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita telah baca, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Terhapus amalan-amalannya. Dan batilah apa yang mereka amalkan.
Batillah yang mereka amalkan. Baik. Ini beberapa faidah dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir, di sini Nabi mencontohkan hijrah. Ya, Nabi mencontohkan hijrah. Dan kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu bahwa ya, hijrah itu ada dua makna. Hijrah bermakna khusus dan hijrah bermakna umum. Ya. Kalau hijrah bermakna umum, ya ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-muhajiru man hajara ya, ma haramallah. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang muhajir, itulah orang yang berhijrah. Ini hijrah bermakna umum. Ya, tapi hijrah bermakna khusus adalah meninggalkan negeri kesyirikan, negeri kekufuran, berpindah ke negeri tauhid. Inilah yang diperintahkan oleh para sahabat ketika di Makkah. Hijrah, yaitu meninggalkan tempat kesyirikan, yaitu Makkah. Ketika itu orang-orang musyrikin ya mendominasi, mereka ditindas, ditekan, maka turun perintah dari Allah untuk hijrah. Ya, di tahun ke-13. Setelah berdiri di Makkah 13 tahun, turunlah perintah hijrah. Ini hijrah bermakna khusus. Dan kedua makna ini masuk dalam penyebutan hijrah dalam hadis ini. Ya, jadi siapa yang berhijrah, entah itu hijrah bermakna umum yang kita sebutkan tadi, bertaubat, meninggalkan maksiat, meninggalkan kesyirikan, menuju kepada tauhid, menuju kepada sunnah, atau hijrah bermakna khusus, meninggalkan tempat kesyirikan, negeri kesyirikan ke negeri tauhid. Siapa yang berhijrah dalam dua makna hijrah yang kita sebutkan, dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Hijrahnya terhitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kalau dia berhijrah untuk bagian dunia, untuk berjualan atau untuk bisnis atau untuk apa saja, dia pindah dari tempat kesyirikan, kekufuran ke negeri Islam, tapi di sana kayaknya banyak pembeli. Untuk jualan. Bukan karena memang di sini negeri kesyirikan saya tidak bisa menegakkan ibadah. Karena memang dunia, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Jelas ya? Dan hijrah dari tempat kesyirikan, tempat kekufuran ke negeri tauhid, tempat tauhid, itu wajib hukumnya ketika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia tinggal di negeri kesyirikan, negeri kekufuran, dia tidak bisa menegakkan syariat Islam. Maksudnya tidak bisa melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, terhalangi dia. Karena dia minoritas, ditindas, ditekan, maka ini wajib. Syarat kedua, dia mampu untuk melakukan perjalanan, mampu. Ada biaya, mampu dari sisi kekuatannya, maka ini wajib. Jelas ya? Tapi kalau dia tinggal di negeri kekufuran, negeri kesyirikan, negerinya orang-orang kafir misalnya, tapi dia masih bisa melaksanakan ibadah, sholat, syadar, masih bisa hijab, masih maka ini ulama menjelaskan ini sunnah untuk hijrah, sunnah saja. Maksudnya kalau dia hijrah ke tempat kaum muslimin, negeri Islam, itu lebih afdal baginya. Jelas ya? Baik. Nah, ini beberapa faidah dari hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita berpindah hadits kedua, tapi sudah azan. Baca hadits kedua? Sudah ya? Cukup dulu. Baik, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk di hadits kedua. Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.